sunnah, mana makruh, mana mubah. Paham? Paham ini Mas saya? Apa pengertian sunnah? Sunnah apa sunnah? Ma yusabu ala fa'ilihi wala yu'aqabu ala tarikihi. Masih ingat? Lupa semua? Ma sesuatu pekerjaan yusabu yang dikasih pahala ala fa'ilihi orang yang mengerjakannya, wala yu'aqabu dan tidak disiksa ala tarikihi atau ala tarkihi boleh dari meninggalkan pekerjaan itu. Contoh kalian tadi habis sholat isya, sunnahnya ada ba'diyah isya, terus kalian gak sholat, langsung ngacir aja pengen jajan atau ada urusan kebelet segala macam, nggak disiksa. Cuman saya ingin kata Njib ya, orang yang suka ninggalin sunnah ya, itu ntar dibenci sama Nabi ya. Walaupun kita nggak bisa tiap waktu, usahain pernah kerjain sunnah. Contoh witir ya, nunggu setahun dulu kan. Ramadan paling itu getol. Kalau sholat tarawihnya kan getol. Kalau nggak getol paham ya? Jadi yang namanya sunnah dikerjain dapat pahala, ditinggalin gak dapat dosa. Cuma Nabi benci. Kenapa yang benci? Ya, karena pekerjaan yang suka dikerjain Nabi walaupun gak wajib, gak dikerjain sama umatnya. Paham? Nah, dalam sholat juga begitu. Yang wajib yang kemarin yang 13 itu atau yang 17 atau yang 18 silakan ya. Mau ambil yang mana? Benar semua. Sekarang kita sempurnain itu sholat kita pakai yang sunnah. Adanya sunnah menyempurnakan yang fardu. Ya, kalau ibarat motor, ini motor masih kosongan. Paham kosongan? Belum diapa-apain, beres dari dealer. Masuk itu ke tempat bengkel, akhirnya dikasih aksesoris. Gimana hasilnya? Jadi lebih bagus. Ibadah juga sama. Kalau dikerjain sama sunnahnya jadi sempurna. Kayak kita makan pakai nasi, sah nggak? Sah, cukup, nasi itu cukup. Cuma ya rasanya begitu aja. Tapi kalau ditemenin sayur asem, ada ikan kembungnya, bukan saya ngomongin lauknya, ada sambelnya, ada tempenya, sampai ada yang dengan jengkol, petai, bagaimana? Sempurna itu kenikmatan. Sholat juga sama. Kalau pengen sempurna maka kerjain sunnahnya. Paham ya? Kita lihat ke tengahnya. Faslun, pasal ini fima yutlabu fis sholat, menjelaskan sesuatu yang dituntut dalam sholat. Ya, tadi saya bilang nyempurnain sholat. Wasunanul matlubah, jamak dari sunnah. Sunnatun, sunnatani, sunan. Ya, lagi itu tuh apa namanya, jamak taksir. Afilatun, af'ulun, summa fi'la, summa ta'af'ulun, jumu'u killah. Masih banyak ya. Wasunanul matlubah, sunnah yang kita diperintah sama Allah sama Rasul fis sholati, dalam sholat, nau'ani, ada dua macam. Jawa ana warna, ada dua macam. Ulangi lagi, tadi dalam sholat ada rukun atau fardu, ada sunnah. Sunnahnya kebagi dua. Apa aja itu? Pertama abadun, sunnah abad. Nah, ingat nih, kalau kita ngaji terus ada kitabnya segede apa, kitab segitu aja. Cuma tambah ilmunya, nambah lagi. Kalau nambah ilmunya berarti sempurnanya
nambah ya. Kalau kita ngebandingin sama tukang masak, udah bintang 1, bintang 2, bintang 3, main bola juga sama kan, makin lengkap ilmunya, ngegoceknya kan beda-beda ya, bayarannya jadi lebih gede. Makin gede ilmunya, kalau manfaat maka pahalanya lebih gede, pengetahuannya nambah, berarti amalnya nambah. Yang orang-orang nggak tahu kita paham. Oh ini sunnah abad, oh ini sunnah hayat. Jangan ditanya angkat tangan dalam sholat wajib apa enggak. Krik ya, dari ngangeho biasanya itu. Ya, yang ngajar di sekolah ya gitu. Angkat tangan wajib apa enggak? Celinguk ketawa ya. Ketawa apa ini? Ya, harus tahu. Ada berapa macam sunnah dalam sholat? Ada 2. Ingat nih, kepake sampai kapan? Sampai kita mati. Ngaji mah manfaat sampai mati. Kita belajar sholat mayit ya kepake. Mulai dari kita nyolatin mayit sampai nanti kita disolatin. Jadi mayit, ya kan? Kita ngaji, mulai dari kita ngajiin sampai nanti diajiin. Kita belajar mandi junub terus sampai nanti kita dimandi. Kita belajar wudu, mulai dari kita wudu sampai nanti kita diwudu. Paham? Ya, ilmunya terus manfaat sampai kita ya. Fal abadu, yang namanya sunnah abad, ishruna. Berapa ishrun? Ishrun berapa? 20. Dalam sholat ada 20 itu sunnah abad. Bitori kita tafsil nyebut 20 ini dengan cara diperinci satu-satu. Ya. Minha, sebagian dari ishrun yang 20. Yang pertama al-kunutu, membaca kunut ya. Asyamilu, yang mana itu kunut mengandung pertama liqiyamihi, kunut itu lagi berdiri, kunut berdiri lagi kunut ya, kalau sholatnya berdiri ya, duduk lagi kunut. Wassalatu, baca sholawat, wassalamu, dan membaca salam ala nabiyyi, pada kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa alihi, keluarganya kanjeng Nabi, wa sahbihi fihi, di dalam kunut. Jadi bukan cuma kunut berdiri, baca sholawat, baca salam ke kanjeng Nabi, ke keluarga kanjeng Nabi. Paham? Ya. Wa qiyamuhu, dan berdirinya apa kunut fi i'tidali tsaniyati subhi, dalam i'tidal rakaat kedua salat subuh. Wa i'tidali witri nisfi ramadhanis tsani, dan kita baca sunnah kunut tadi itu yang habis makan ketupat. Kunut dulu baru makan ketupat. Yang biasanya kita makan ketupat ya, dan mungkin ketupat ini saya nggak tahu ya, ketupat itu mungkin rasa syukur sudah masuk separuh bulan Ramadan. Nikmat ya itu, nikmat ya, ketemu Ramadan sampai tanggal 15. Ini mungkin saya nggak tahu ya, itu kan adat ibadah yang kecampur sama adat. Mau bikin ketupat tiap hari juga nggak apa-apa. Cuman adat di kita ya, apa itu kalau orang Jawa, ketupat itu ada makna-maknanya. Pokoknya lali kalau lepat apa gitu ya, jadi ngelupain kesalahan. Ada filosofinya. Segi empat, budaya nyampur sama agama. Kalau budaya nggak ngelanggar agama boleh. Kalau budaya telanjang ya nggak boleh.
Paham? Budaya boleh dilakuin asal jangan ngerusak syariat. Itu kayak orang Padang apa? Adat bersanding syara. Paham? Perhatiin kalau orang Padang, adat bersanding syara. Adat itu kudu bareng sama syariat. Berarti kalau nggak ada syariatnya nggak boleh. Yang kemarin ramai tuh berapa? Ada orang bikin apa? Renduang, pakai daging babi. Orang Padang ke situ. Kenapa? Mayoritas orang Padang itu bikin renduang pakai daging sapi. Ya berarti nyeledek. Kalau boleh mah boleh aja. Mau dimasak Bali, digoreng, disemur, sakarepmu, bilang jauh. Dagingmu. Tapi jangan bawa nama orang Padang. Berarti kan masakan Padang, warung Padang ngamuk. Ntar orang takut akhirnya. Daging apa nih? Itu doang orang kesini. Masaknya boleh-boleh aja. Cuma orang Padang kesini. Karena adat bersanding syariat. Paham? Gara-gara ketupat ini. Ya, ketupat 15. Nah, bahas ketupat saya bahas kunutnya. Kan adat di kita itu namanya tanggal 15 malam ke 16. Kunut. Itu rame itu. Sampai buang-buang itu ketupat. Malam 17, malam 18 masih pakai ketupat. Mau pakai Indomie. Gitu ya. Kita masuk ke sebeak. Ya. Yang ngomong kunut itu sunnah abad ya. Walaupun kalau kesiangan suka malu-malu kan angkatnya, jangan. Benar. Wahwa yang namanya kunut zikrun itu isinya zikir. Mustamilun yang mengandung ala du'ain, isinya doa, wasanain dan pujian. Jadi yang namanya kunut itu berdoa sambil memuji kepada Allah. Coba kita perhatiin yang kita baca, banyak ya doa itu macam-macam. Cuma yang masyhur itu kita baca. Allahumma ya Allah ihdini, kasih saya petunjuk. Doa bukan? Fiman hadai, supaya saya masuk orang-orang yang dikasih petunjuk sama Allah. Engkau ya Allah. Wa'afini fiman afai, saya kasih keselamatan, kesehatan, supaya jadi saya termasuk orang yang selamat sehat walafi wa tawallani fiman tawallai, tawalla kuasai saya ya Allah fiman tawallai, supaya masuk orang-orang yang dikuasai oleh Allah, bukan nama nafsunya. Ya, kalau orang dikuasai nafsu, gimana jadinya? Lebih parah daripada hewan. Ya, hewan nggak ada yang ngumpulin emas 24 kilo. Nah, segalak-galaknya macan makan satu doang. Monyet makan pisang paling sesisir doang. Tapi kalau orang 1000 hektar kan? Itu kalah sama monyet. Ya kan? Berarti banyakan mana monyet makan pisangnya? Iya nol di pohon. Bener kan saya ngomong? Ya kan? Habis sawit. Ya begitu juga. Yang tadinya hutan sekarang habis jadi sawit. Semuanya jadi sawit. Ya. Watawallani fi iman tawallai. Ya kalau habis dibaca aja bacanya watawallani man tawallai. Mau ngurusin apa ya? Burung walet. Tawallai. Wa barikli. Ya Allah, kasih keberkahan, kebaikan. Berkah itu kebaikan. Kita makan nasi kenyang. Gara-gara makan nasi kuat, bisa ngapain aja, itu berkah, baik kan? Cuma yang maksud berkah di sini sampai ke akhirat. Ya kalau ngomong kata berkah sebenarnya bagus. Itu dikasih nikmat bagus semua kan? Cuma yang sampai ke akhirat nggak semua.
Dari umur kita nih udah sampai berapa puluh tahun, ada yang 40, ada yang 30, ada yang 20, ada yang baru belasan. Kira-kira udah berkah belum? Umur kita, harta kita yang kita simpen, ya. Kalau kebanyakan main slot judol, ya. Apa dipakai ngutakin ke orang, jadi rumah, berkah apa enggak? Nah, itu bukan masalah banyak masih Ahong juga banyak. Lebih banyak si Ahong. Saya ngomong Ahong. Ahong juga temen iya. Saya punya temen dulu di pondok, namanya Ahong. Mirip Kang Asep, cuma lebih bulat lagi dia. Dia makan, jadi ingat si Ahong. Ya. Wa barik li fima a'tai. Ya Allah, berkah saya ngajar, alhamdulillah itu duit kemakan sama anak saya, sama istri saya. Istri saya pada ibadah. Itu namanya berkah. Kalau dikasih duit malah selingkuh, nah ini. Kalau dikasih duit malah mabok tadi saya bilang. Dikasih duit malah main judol. Atau dikasih duit kebanyakan main game mulu, beli mutiara, pada ini pusreng. Itu hati-hati, ya. Usahain duit. Kalau habis sering ngomong gini, ya. Kamu makan dari barang yang bagus dan jangan sampai kamu ngasih makan kecuali sama orang yang bagus. Repot itu. Kul min salihin wala takul ala man salihin. Sudah itu. Itu dari yang bisa terima. Jangan kamu makan kecuali dari barang yang bagus. Tuh halalan tayyiban. Jangan halal haram hantem. Apa aja udah. Yang penting mah kenyang. Mau kenyang. Takut jadi api di perut. Kan kalau jadi api panas. Kalau udah panas nggak bisa diem itu. Badannya. Nggak bisa tenang. Ya, paham nggak? Ingat dulu tuh cerita di apa tuh ya? Kita baru lupa saya. Ada di Yaman, lagi naik perahu di tengah lautan, ya. Waktu itu mau masak, semuanya barang nggak bisa dipakai nyalahin api. Akhirnya nanya sama satu ulama di perahu itu, di tengah laut gimana nyarinya? Yeah. Ya, kemudian bawa korek, masa mau dibakar di perahu? Ya. Akhirnya itu itu ulama istidlal ngambil dalil apa ini ayat yang ada apinya. Itu beliau ingat ada orang yang punya ponakan yatim. Terus itu duit anak yatim dimakan. Kata Allah itu innama yaqulu fi butunihim nar. Kalau ada orang makan barang anak yatim, itu persis orang yang makan dimasukin ke perutnya naron api. Itu ulama ngumumin, ayo di sini siapa yang pernah makan barang anak yatim? Ternyata ada ngajut. Nah, kalau pengen makan ngaku, kan butuh api. Ya kalau nggak mati semua ntar. Ayo coba tiup itu kayu. Bismillah. Begitu niup keluar api. Astagfirullah. Bener langsung Allah kasih dia. Itu yang ngomong itu wali pasti, ya. Bukan naga api bukan. Aku nunggu naga 9. Orang yang makan kontrakan. Itu sama kayak makan api. Dah itu gara-gara berkah. Babarik li fima a'tai ya. Kalau untuk ke harta itu kan kemarin kayak hari Minggu tuh dibahas kan. Bukan dari banyaknya, tapi dari berkahnya. Dan ciriin kalau orang itu hidupnya berkah, walaupun kelihatannya sedikit, tapi Allah kasih cukup. Ada yang banyak tapi geragas kan? Itu yang kemarin 74 kilo itu. Toh itu mah Suudon nggak tahu dari mana 74, cuma rada aneh, gaji 30 juta dari 74 kilo. Rada aneh kan gitu. Ini hanya contoh.
Kan nggak aneh kan? Kalau pengusaha bukan, apa bukan cuma jadi jaksa, kecuali punya turunan bapaknya pengusaha, wajar. Ini cuma gaji 30 juta per bulan. Tunjangan 30 juta dapat pilihan emas 74 sih. Gimana tuh? Dan aneh, ya. Takut lagi dari gunung. Tidak ada mana-mana itu. Intinya berkah itu bukan dari banyak, tapi dipakai ibadah. Walaupun kita di usahanya cuma dapat 150, yang rata-rata gaji orang Indonesia ya. Kan kata Pak Prabowo, orang Indonesia mah kamu kaya. Padahal dia orang kah? Pengen kaya sendiri ya bang. Rakyatnya dikasih bansos mulu, itu juga udah dipotong. Ngomongin orang muda. 150 atau 200 ini rata-rata orang kan biasanya 250. Ya ada juga yang dari itu. Yang penting dari 150, dari 200, dari 300, apalagi yang 300 juta. Ya. Jadi bekal ibadah. Kalau itu dari barang halal, nanti dimakannya juga tenang, adem. Ya, nggak panas. Nah, kayak tadi api kan. Kalau makan api nanti hatinya gelisah. Kalau udah gelisah saya bilang nggak bisa diam. Pengennya begini-begini aja. Pada begini-begini termaju mundur maju. Udah, pada pintar nggak usah dijelasin. Yang begitu nggak usah ngaji, pintar sendiri. Ya maklum doruri apa nador itu. Ya, udah. Wabarik li fima akbar. Waqini atau waqina, ya kalau berjamaah waqina bi rahmatika syarra ma qadait. Ya Allah, jaga kami, jaga saya, keluarga saya, anak saya, istri saya, kedua orang tua saya, kakak semua. Waliman lahu haqqun alaina. Tapi kalau suka nyebutin semua orang yang punya hak sama kita, yang masih nyambung. Siapa emang entenya? Anak besannya. Itu siapa? Anak abangnya, anak adeknya, anak masih sepupu. Itu waliman lahu haqqun. Itu siapa? Ya yang nemenin ngajinya. Ya waliman ahsana itu banyak itu. Waliman ahsana ilaina, orang yang suka berbuat baik ke saya. Ya, kan ada yang ujuk-ujuk ngasih amplop, makasih. Nggak nabuknya doang tapi ada isinya. Waliman talabad doa minna, orang yang minta doa kan banyak. Lain yang walid, lain dua saya. Liman ilahi asana, atau orang yang suka kita sakitin. Ya kadang-kadang kita nggak boleh bener aja. Padahal hati orangnya masih sakit. Kelihatannya senyum, hatinya bodoh. Buat orang juga kalah. Serba salah ini. Ya, akhirnya wali jami'il muslimin. Nah, itu maksud saya terangin waktina itu jaga kami ya Allah, atau waktini itu masuk semua, istri kita, orang paling dekat kita, udah punya bini, nanti malam melonin mulu. Ya, main nama dia, sama dia. Adik tidur segala. Birahmatika syarra ma qadai. Ya Allah, jaga kami semua dari jeleknya apa yang telah Engkau tetapkan. Kalau habis suka nyontohin, si fulan hari ini kudu tabrakan. Ya, gara-gara baca itu akhirnya udahlah Allah ringenin. So, doa itu nolak kejelekan. Ya, udah kepleset aja. Gurunya main patah kaki ini. Selewat. Atau bisa selamat? Bisa. Jangan suka suudzon dari doa. Gua udah ngedoa begini-gini aja. Bisa jadi tuh gara-gara gini-gini aja masih hidup tuh. Iya kan? Gini-gini aja kan suka ngomong gitu. Gini-gini aja. Padahal itu enak gini-gini aja. Kan sering ngomong. Tapi hayu makan, lu tuh masuk gue. Lu mah kenyang. Ya kan saya sering ngomong. Hidup begini-gini aja. Orang tiap hari makan, pagi, siang, sore. Kita emang nggak enak. Ingat Buya Hamka ya. Ada orang ngomong, ente tiap hari sholat, tiap hari dikasih makan apa nggak enak?
tulisannya begitu-begitu aja. Padahal kata yang begitu-begitu aja kata orang enak dia mau santai-santai aja. Ya kan? Wah. Iya kan? Kejar-kejar polisi enggak. Karena nggak ada apa-apanya. Santai aja. Itu lurus-lurus aja. Ini serius saya ngomong, kan bercanda ya. Kadang-kadang kita nggak padahal itu nikmat. Kita sering ngomong, napas sekali aja udah nih. Kalau kamu pengen tahu nikmat napas itu, masuk ke ICU. Serius. Itu napas bayar. Belum alat jantung, alat detak, alat ini. Dan sekali 100 juta ini. Serius saya ngomong. Bisa miliaran itu. Betah banget di ICU. Itu ya, yang tadinya gratis, Bang. Napas gratis sama digratisin. Kalau sekali napas 1.000, waduh, berapa ini? Nggak cukup tuh 150. Kadang-kadang kita suka lupa ya, maksudnya lupa ya. Padahal udah makan tadi siang sop janda. Kirain ada janda beneran. Taunya pedesnya doang. Sate marangi. Segala macam sekarang banyak ada. Kira saya sop janda mana? Nggak jandain. Lihat di itu, saya mau dibeliin, mau sop buntut, apa sop janda? Nah ini. Kalau ada jahe nih, jahe. Aduh, padahal nggak ada apa-apa, aduh. Kayaknya terpendam ini. Nah, Pak ini bilang, Pak Barik li fima aktai. Ya bini senyum juga enak. Daripada manyun, bingung kita ini gitu dikasih, dinaikin udah. Masih manyun aja apa? Ya, dah itu teman-teman. Cuma contohnya aja hidup berkah. Yang penting bangun subuh. Ya, subuhnya kan enak sekarang nih. Jam hampir jam 5. Kadang-kadang itu alarm jam 4:30 udah nyala, belum adzan. Dia tidur lagi ya, 7:30. Ini ngomongin orang apa pengalaman? Dikasih jam 4 udah kepagian, dikasih jam 5. Emang ente mah suka bangun siang. Bisa ketawa juga. Ya, barik li fima aktai. Nah ini, itu kan semua tadi doa. Fa inna katakdi wala yuqda alai. Nah itu udah munji itu ke Allah. Sesungguhnya engkau ya Allah takdi kemarin dengan itu. Masih ingat? Innamal insan biqada'in wa qadar. Ingat enggak itu? Udah enggak ada lagi. Udah lupa baru kemarin. Ya. Fa inna katakdi ya Allah sesungguhnya engkau takdi yang ngehukumin, yang mastiin. Wala yuqda alaik dan tidak ada yang menghukumi engkau. Siapa yang ngatur Allah? Nah, itu kan puji sama Allah. Ya. Kadang-kadang kita sok mau ngatur. Padahal mah diatur. Kan saya sering ngomong, ya merasa dirinya hebat, kena gatal-gatal aja bingung. Mana nih? Walaupun mantan presiden gatal mah gatal aja. Ya, wa innahu la yadhillu mau. Ya saya kasih contoh presiden, apalagi yang bukan presiden. Atul baik sudah. Presiden atul baik. Mah yang ngisi mah. Wa innahu la yadhillu mau walai. Dan sesungguhnya tidak ada kehinaan bagi orang-orang yang dicintai sama Allah. Ya, awas nih. Kalau bahas itu panjang lagi tadi. Allah nyembuhin 4 dari yang Allah nyembuhin apa
apa ridhonya dalam hambanya. Jangan sudah ngeremehin kelihatannya tumpang camping, awas. Takutnya waliullah. Ya. Tapi ya lihat dulu. Awas nih, jangan yang angok habis dari surga. Itu juga nggak jelas. Ya. Ziarah. Mas Kodina. Wa innahu la yazillu mawwa wa la ya'izzu man adai, dan tidak akan mulia orang-orang yang suka melawan agama. Cari, walaupun katanya dia punya kuasa hebat segala, lihat hidupnya. Gak usah nungguin Fir'aun mah contoh nomor 1. Ya kan? Kalau ada yang kayak Fir'aun berarti dia Fir'aun. Paham gak? Ingat kami tuh waktu ngebahas di tongkat Nabi Musa ada tulisan. Ya kan? Kalau ada pemimpin tukang zalim, dia sama Fir'aun gabe. Berarti Fir'aun zaman sekarang. Kalau ada orang alim sombong, dia sama iblis sama gua wa iblisu sawa teh. Seorang Bali sawa teh. Pada bui. Iya. Apa lagi? Ada 4 apa itu? Kalau orang kaya sombong, gua wa qarunu sawa. Ya. Udah kaya sombong. Apa bedanya dia sama qaru? Ini Cak Nun kan? Fir'aun. Aman. Ini ada pinter. Ya, wala ya'izzu man adai. Ya lihat aja di sini yang jadi Fir'aun sekarang, yang jadi Haman sekarang, Perdana Menteri, yang jadi Qarun sekarang, itu kan hanya contohnya. Yang diambil itu bukan orangnya, sifatnya. Paham? Allah nyontohin Fir'aun, Allah nyontohin ini, Allah nyontohin para nabi, sifat-sifatnya. Kayak ayat di Quran banyak ayat yang ngejelasin para nabi, ya ibaratnya disakitin, mau dibunuh. Itu sebenarnya ayat-ayat kalau nggak ditafsir buat ngehibur nabi. Jangan kaget, wahai kekasih, dulu juga para pendahulu ente itu sama sakitnya. Nabi Yusuf sama saudaranya sendiri dibuang ke dalam sumur, sakit. Ya, punya abang sendiri tapi yang ngejatuhin dan lu agak. Curhat. Tapi jangan kaget, itu kehidupan di dunia. Hanya kalau orang iman kalau udah ngaji, adem hatinya. Kalau nggak ngaji, udah hajiin aja. Adem surganya. Tabarak Rabbana wa ta'ala. Dari semua itu ujungnya apa? Tabarak Rabbana, ya Allah Engkau Maha Berkah. Semua itu datang dari Allah. Wa ta'ala, itu Engkau Maha Tinggi, ya Allah. Allah yang Maha berkuasa. Paham? Dan ini kan penghambaan kepada Allah, ikrar kita, pernyataan kita. Ya Allah, saya ini hamba yang lemah, tolong saya. Falakal hamdu ala ma qadai. Ujungnya ya Allah, hanya untuk Engkau segala puji atas yang telah Engkau tetapkan. Minta apa ya? Astagfiruka wa ya Allah, saya hamba yang banyak dosa. Mulai dari bangun tidur saya udah dosa. Jangan berdoa, malah mikirin pun. Mana kesakian tadi nih? Belum alhamdulillah ya nih. Kadang-kadang baru bangun lihat HP dulu. Kayak ada di mana ini? Kadang bangun ini alhamdulillah. Atau kalau misalnya ada mepet tuh ya astagfirullah dalam ya Allah saya udah tolim lagi. Bangun terus saya udah tolim nih. Subuh mepet. Aku mepet ini kayak bis berwaktu. Mepet ini masuk. Astagfirullah ya Allah, saya minta ampun dosa saya numpuk. Sebab Allah itu Ghafurur Rahim. Kata Allah, walaupun dosa kamu tembus ke langit ke-7, kalau kamu istighfar ke saya, laku balik, saya nggak peduli, kata Allah.
istighfarnya yang PA lagi aja kita ya, dulu istighfar habis sholat pengen ngebeteh. Astagfirullahaladzim. Udah begini gini aja. Astagfirullah. Udah nengok kanan, masih banyak temennya gak enak. Kalau ada ting, ting. Nah yang nama terakhir Rasulullah udah dikit. Banyakan baca yang bercanda. Ya astagfirullah wa atubu ilaih. Ditutup salawat. Paham? Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Atau ada Rasulullah ta'ala bahkan terserah. Yang penting baca salam. Kalau nggak baca salawat itu juga perutnya nggak sempurna. Paham? Kalau baca subuh ini wan yang lain. Kata Allah, kata Nabi, ya Allah ngejamin orang yang bangun sholat subuh, orang yang mau jalan ketika gelap, orang-orang yang nak tidur gelap-gelap dia kemes, kita gelap itu gelap lagi nanti. Ya, Allah nanggung orang yang sholat subuh. Ya, kalau kata guru saya ciriin orang suka bangun siang mantar hatinya buram. Buram. Gak ada apa-apa suntuk aja. Bingung aja. Rasain dan cobaan yang belum dicobain gitu. Ini saya bahas dulu. Itu termasuk sunnah itu kan apa namanya? Ada pun imam lain nggak kunut, silahkan imam amat Allah. Yang penting ngaji. Saya mau ikut Imam Hanafian. Ya kan silakan. Ngaji kita Hanafi. Saya mau ikut Imam Malik. Silakan. Imam Ahmad silakan. Imam Syafi'i silakan. Yang penting jangan ikut Imam Samud. Mati nggak dibawa. Apalagi Imam Esari. Nah, betul. Mana? Walau ayatan minal Quran, boleh aja. Ya, kunut itu pakai ayat dari Quran. Misalnya Rabbana ighfir lana warhamna innaka antal ghafurur rahim. Boleh. Sebab isinya ada doa, ada puji, ada puji. Kalau lam yastamil alaihina, kalau itu kunut dengan doa sama apa namanya? Pujian. Sama pujian, maka lam yakun kunutan, itu enggak termasuk kunut. Sawa'un as-subuh wal witru. Baik itu sholat subuh atau sholat witir. Jadi perlu lengkap. Ada doa, ada pujian. Waqilah, ada ulama mengatakan yazidu fi qunutil witri, tambahin di qunut witir akhirul baqarah, akhir surat baqarah. Apa itu? Wa ya rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya, kalau orang yang ngerti lagi tahlil baca itu angkat tangannya. Rabbana, wahai Tuhan kami. Hadir ya, biar kalian musuh lagi tahlil. Jangan ngeliatin semangka aja. Ngeliatin jandanya. Rabbana la tu'akhidna. Ya Allah, jangan siksa saya. Inna sina, kalau saya lupa. Itu enak itu doa. Kita mau lupanya sering, maka malah disengajain lu. Au akhtona, atau kami berbuat salah, jangan ditanya.
ya. Malah qatala nabi, sesuatu yang saya nggak mampu. Kan suka ada omongan ya dari Anda tadi. Semua cobaan pasti apa namanya istilahnya bisa ditanggung. Itu dari ayat apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bukan berarti cobaan, apa enggak itu buat kesemampuan. Kalau sholat kamu berdiri ya ini mah bala, cobaan. Bukan perintah, takdir mau tuntutan Allah. Kan suka pakai ayat itu. Iya. Belum ditegur sama. Banyak orang yang dikasih cobaan malah enggak mau. Fir'aun, ya kan? Raja, mana sakit, harta melimpah, ujungnya aku tuh. Jangan salah Pak. Ini banyak orang yang bunuh diri, ya kan? Padahal cuma gara-gara omongan. Ya kan benar nggak? Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah, ngomongin orang jelek, ngomong itu lebih parah daripada membunuh. Bunuh mah selesai, sudah. Tapi kalau ngomongin orang, sakit hati, ya kan? Belum ke arah kesonokan. Jadi fitnah itu lebih parah kejelekannya. Mati mah selesai udah mati dilupain, ya kan? Kalau begitu ngomongin, aduh, belum luka di hatinya. Kalau sembuh, kalau nggak sembuh, sudah melihat muka dia enak lah. Itu fitnah aja. Itu yang disuruh ngobrol yang bagus, yang betul begitu. Sebab hati mau kalau udah sakit, paham ya? Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi. Apa? Jawab satu. Rabbana wa la tahmil alaina. Ya Allah, jangan beban ke saya isron yang berat. Kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, seperti Allah ngasih sesuatu yang berat atas orang-orang sebelum saya. Ujungnya apa coba kita? Wa'fu 'anna, maafin saya ya Allah. Waghfir lana, ampuni saya Allah. Warhamna, sayangi saya, rahmati saya. Apa? Ini ya? Anta maulana. Anta maulana, engkau adalah Tuhan kami, Tuhan kami. Fansurna 'alal qaumil kafirin. Nah, ini kalau beneran doanya dijawab, enggak usah pakai demo ini. Unsur, ya Allah, tolonglah oleh kamu pada kami 'alal qaumil kafirin, ngalahin orang kafir. Ini yang terjadi apa? Mukmin kerjaan orang kafir. Mukmin sholat, mukmin ngaji, kan? Akhirnya kena penyakit lemah syahwat. Oh, bisa dia sih tahu. Wah. Hukum dunia wa karahatul mau diajak perang, aduh, antar kawat itu, ya kan? Makan kuat. Makan kuat, kerja kendor. Ya, kalau udah nggak mau diajak ya akhirnya ujungnya kalah terus. Ya, lihat aja sekarang, kalah sama menang orang Islam. Dalam posisi kalah, semua kalah. Orang takut mati, takut. Jadi jujur aja. Coba kita ajak perang sekarang. Ayo berapa? Entar dulu, masih ada anak. Apalagi belum tahu. Waduh. Ada. Karena apa? Dihijab hatinya dari melihat Allah, melihat akhirat. Itu dia iman itu percaya ke akhirat. Kalau dia yakin di sana lebih enak, mati. Kan? Tapi kalau masih mikir itu deh, ini masih masih banyak gitu. Tercapek. Ya, paham ya. Ini mah saya ngebahas maknanya. Kita kalau tahlilan angkat tangannya sambil khusyuk berdoa sama
Allah, jangan ikut beseknya aja. Kan kita ikut beseknya kan. Lama amat punya mimpin. Tahlilnya biasa cuma 30 kali, kali 100. Itu bisa. Iya. Apalagi udah ada ceramahnya. Lalu masih. Diajak ngaji juga Susah. susah. Paham? Dulunya semangatnya. Kalau udah lepas ngaji, udah tiba. Diajak ke akhirat nggak mau, udah anda. Ya, udah. Kata sebagian ulama, baca itu di akhir witir bulan Ramadan, baca akhir surat Naqab. Wala budda ala hadil qaul man qasada al-qulud bi hadhihi ayat bi kaharahatil qiraah fi ghairi qiyam. Kalau mau baca ayat ini ya di witir akhir Ramadan, kudu niat jangan baca ayat. Walaupun itu isinya ayat. Kenapa? Karena baca ayat di selain berdiri dalam sholat hukumnya makruh fahtija, maka dibutuhkan niqash dzalik. Baca ayat itu bukan baca ayat, saya lagi baca kunut. Paham? Atau kalau kita nggak pengen kunut ya baca sujud terakhir. Paham? Sujud terakhir nih. Ya, kalau Ramadan dan berjamaah. Kalau di sholat sendiri baca sujud terakhir. Karena lagi akhirnya lihat enteng kan, kalau ini gonjang ganjing sudah ramai isunya ya kan, Prabowo jatuh semua naik, jatuh juga naik kan. Jadi bubar operasi desa, sudah perang KPK jaksa, kan? Cuma lanjut aja perang mah, asli zalimin gitu. Saya main enak aja ngopi sambil ngaji. Kopi, ada gaji dan nikah lalu apa aja, mau sibuk apa aja yang pentingnya ngaji. Orang apa aja sok, enggak orang main Blackpink ya, jalan dunia